Kembali lagi bersama saya Irfan Syah Nasution. Saat ini pada tanggal 14 Juni 2020 saya sedang berada di kawasan Ciputat, tepatnya di kediaman Bung Abdal selaku konten kreator yang berhubungan dengan dunia persepak bolaan. Bagaimana Bung Abdal, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah apakah Anda saat ini sudah keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang? Belum sih, masih khawatir karena kasusnya terus meningkat nih, kasus virus corona. Oh iya. Oke Bung Abdal, saya langsung ke pertanyaan saja Bung Abdal ya. Ya boleh. Sejak kapan Anda berkecimpung di ranah konten kreator yang berhubungan dengan sepak bola? Kalau ditanya sejak kapan, itu sekitar tahun lalu 2019, awal tahun lah. Itu saya mulai tertarik karena saya mikirnya kok saya nonton bola doang gitu. Saya punya minat di situ, kenapa nggak saya bikin konten gitu biar yang lain juga tahu tentang berita bola, tentang apa ya, fakta-fakta atau kutipan-kutipan menarik gitu tentang sepak bola. Oh begitu. Lalu bagaimana awalnya itu Anda bisa berkecimpung di ranah konten kreator yang berhubungan sepak bola? Apakah mungkin sebelum Anda mendirikan ini Anda bersama orang lain, bekerja dengan orang lain, atau seperti apa? Enggak sih, sebenarnya lebih ke inisiatif sendiri aja ngelihat media sosial, terutama Instagram tuh banyak tuh akun-akun sepak bola. Terus kayak menarik juga ya punya akun bola sendiri gitu. Akhirnya bikin awal tahun lalu. Sebenarnya fokus akun saya sih karena namanya quotes bola, itu artinya kutipan sepak bola. Lebih ke kata-kata yang diucapin pemain bola sih atau pelatih gitu, yang menarik buat dicerna sama peminat sepak bola. Oh iya, baik. Lalu konten-konten seperti apa yang ada dalam akun tersebut? Apakah hanya kutipan-kutipan pemain sepak bola atau ada yang lainnya mungkin? Ada yang lain sih, kayak fakta atau berita, tapi lebih dominan kutipan-kutipan sepak bola. Nah, kalau ditanya kontennya model seperti apa, itu kontennya ada dua. Seperti apa kalau boleh tahu? Konten ada dua tipe konten sebenarnya. Yang pertama itu konten mutakhir, artinya konten yang saat ini yang lagi booming nih, misalkan pemain A pindah ke klub B gitu. Itu perpindahan pemain ya. Misalkan. Nah, yang kedua nih ada timeless. Maksudnya konten timeless tuh konten yang lu ngepost tahun depan tuh masih relevan nih. Ada yang relevansinya tuh cepet habis, ada yang bisa dipost tuh timeless, maksudnya nggak kenal waktu. Fakta-fakta tahun 70-an masih bisa di post sekarang karena masih relevan. Lalu Anda mendapatkan sumber-sumber informasi yang Anda jadikan konten itu dari mana? Sumbernya ya ada dari media sosial juga, dari Twitter, dari Facebook, Instagram. Banyak sih sumber-sumber dari luar tuh, sebenarnya dari media-media luar tuh banyak yang ngasih info-info menarik, cuma sayangnya nggak terdistribusi ke pengguna dari Indonesia. Jadi saya berkata kayak mengalih bahasakan dan mempoles sedikit gitu ya. Lalu pada saat ini tuh hampir seluruh ranah kehidupan itu terganggu. Betul. Dengan adanya virus COVID-19 yang sudah menyebar luas hampir ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan beberapa ranah atau mungkin bahkan semua ranah termasuk olahraga itu dihentikan untuk sementara. Lalu seberapa besarkah dampak COVID-19 ini terhadap konten kreator seperti Anda yang berhubungan dengan sepak bola? Karena ada virus COVID ini kan sepak bola diberhentiin kan untuk sementara, karena untuk memperkecil potensi penularan antar pemain, supporter segala macam. Nah, menariknya selama COVID ini nih sebenarnya jadi tantangan tersendiri, karena di satu sisi nggak ada berita mutakhir, nggak ada berita yang sekarang bisa didapat gitu, tapi di sisi yang berlainan tuh itu menguji kreativitas kita. Banyak warganet itu yang bilang ini mah pasti admin sepak bola nggak bakal upload, nggak bakal ada konten, nggak bakal berita. Justru ini momen yang harusnya menguji
mana nih yang mengeliminasi admin sepak bola yang kreatif sama yang enggak gitu. Nah, konten yang saya dapatkan itu ya berkisar kayak konten-konten fakta yang sebenarnya yang tadi dibilang timeless itu, maksudnya nggak lekang oleh waktu gitu, yang tahun-tahun udah lewat pun masih relevan buat di pos sekarang gitu. Dari yang apa namanya, dari sekian banyak yang Anda post atau Anda masukkan ke dalam konten Anda, manakah yang sekiranya menurut Anda konten tersebut bisa begitu menarik perhatian netizen? Mungkin konten yang kontroversial, mungkin pernahkah ada konten yang kontroversial di akun Anda? Sebenarnya kalau dalam teknik membuat konten itu sendiri itu tuh ada banyak cara, maksudnya untuk mendapat atensi itu kan banyak ya. Kita lihat secara umum lah, maksudnya influencer tuh banyak pakai cara misalkan kontroversial, undang-undang bintang tamu yang menganut teori konspirasi segala macam. Nah, saya juga bisa aja gitu, misalkan nyerang salah satu klub gitu, misalkan Arsenal cemen segala macem, banyak nih yang ngasih atensi ke saya. Cuma kan saya nggak ngambil cara itu karena saya juga butuh mereka yang suka Arsenal nih, populasinya. Nah, cara yang saya pakai, yang saya yang saya terapkan itu salah satunya adalah mengaitkan sepak bola dengan bidang-bidang di luar sepak bola. Seperti apa contohnya? Kayak belum lama ini saya ada video dua orang supporter sepak bola, orang Senegal sama orang Jepang. Belum lama abis Piala Dunia tuh pertandingan, mereka jalan bareng keluar dari stadion kan, terus mereka nyanyi lagu One Piece, lagu anime. Oh ya, saya tahu. Lagu anime itu opening, dan mereka secara mengejutkan dan menakjubkan tuh mereka bisa nyanyi bersama meskipun mereka punya latar belakang budaya yang berbeda. Satu dari Senegal, satu dari Jepang. Yang mana ya mewah aja gitu melihat di tengah-tengah dunia yang sekarang tuh sensitif sama identitas lain gitu, ngerasa terancam. Ada dua orang karena sepak bola dan karena anime ini bisa nyatu. Jadi orang-orang di luar sepak bola pun pasti bakal tertarik untuk melihat akun saya yang suka One Piece ini. Gitu. Lalu kalau boleh saya tahu, apakah Anda itu sendiri ketika mendirikan akun quotes bola atau kutipan bola itu, atau ada orang yang membantu, mungkin teman atau saudara, kerabat? Ada sih sebenarnya. Sebelum saya nih, saudara saya kebetulan udah punya akun juga, namanya Fakta Bola. Oh, Fakta Bola. Dia lebih fokus ke fakta-fakta menarik lah soal sepak bola. Itu bisa juga tuh di follow. Nah, dia ngebantu promosi, ngebantu ngasih ide-ide nih gimana cara memulai akun sepak bola sendiri gitu. Dan ya masya alhamdulillah, bantuan dari dia tuh ngebantu saya banget gitu, gimana cara ngelihat lanskap media sosial, gimana ngelihat karakteristik warganet di Indonesia gitu, gampang baper atau enggak kalau ngangkat isu ini segala macem. Itu sih bantu itu. Lalu kembali ke COVID-19, berpengaruhkah COVID-19 ini pada mungkin pendapatan atau iklan-iklan yang masuk? Enggak sih kalau dalam akun Anda. Kalau ditanya berpengaruh apa enggak berpengaruh secara signifikan, karena iklan-iklan ini kan dari sebelum COVID sampai ada COVID tuh menitik beratkan pada perdagangan online kan. Oh, iya. Jadi nggak mesti ketemu fisik gitu, justru malah bisa dibilang agak-agak menaik sih peminatnya. Iya, yang mau iklan, karena kan selama orang di rumah tuh hasrat untuk membeli barang tuh semakin gitu. Oh, iya, semakin greget. Itu. Lalu adakah pesan-pesan untuk para kreator lain guna bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya seleksinya kan sebenarnya antara yang kreatif sama yang enggak kan. Jadi tantangannya itu sebenarnya nyari
kiat-kiat gitu biar tetap bisa bertahan di apa di media sosial ini, karena banyak juga akun yang sebenarnya followersnya udah udah banyak banget gitu followersnya, cuma nggak rame. Oh iya. Kayak orang ngeliatnya ini mah berita doang, kayak ngeliatnya Tidak menarik perhatian mungkin seperti iya. itu. Dan yang di share tuh lebih ke kayak aplikasi like score aja, ngerti nggak sih, kayak nggak ada emosi, nggak ada apa, kayak ngasih kabar doang gitu. Oh iya, iya. Jadi ya di situ sih gimana cara kita biar lebih kreatif dalam buat konten dan menyampaikannya gitu. Jadi buatlah hal yang tidak membosankan bagi netizen dan bagi penikmat-penikmat bola. Betul. Lalu sebelum saya mengakhiri pembicaraan pada kali ini, saya juga tertarik kepada identitas Anda yang masih sebagai seorang mahasiswa. Betul. Mahasiswa di mana kalau saya boleh tahu? Di daerah Ciputat sini. Oh, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Betul. Oh iya. Apakah tidak rumit untuk membagi waktu sebagai seorang mahasiswa yang juga sebagai content creator, mengingatkan sebagai content creator harus secara konsisten terus memberikan konten-konten kepada netizen seperti itu? Enggak sih, kalau ditanya nggak sulit, karena ini kan salah satu kesukaan saya, jadi saya nganggepnya ini bukan pekerjaan atau profesi gitu, jadi lebih kayak menyalurkan minat aja. Dan ngebagi waktunya juga gampang gitu, karena mau posting kapanpun itu juga kapan aja kan bisa kan. Terus juga bikin kontennya bisa juga misalkan setelah habis ngerjain tugas gitu, atau apa di sela-sela waktu itu kan banyak tuh sebenarnya. Jadi nggak begitu ini sih, nggak begitu keganggu karena ada mahasiswa sama konten kreator ini. Lalu kalau Anda seandainya disuruh memilih antara mahasiswa atau sebagai konten kreator, manakah kiranya yang Anda pilih? Ini pertanyaan untuk semacam pertanyaan humor aja mungkin. Saya lebih milih mahasiswa. Mengapa? Karena di daerah mahasiswa itu saya investasinya banyak banget, harus bayar uang kuliah tunggal gitu. Itu kan sayang-sayang kalau misalkan nggak dipilih kan, saya udah keluar itu. Oh iya. Kalau sekarang ya kalau dibanding bikin akun sepak bola kan itu gampang banget gitu. Saya nggak keluar apa, kayak keluar kuota doang. Oh, jadi Anda lebih memilih mahasiswa karena Anda apa yang sudah Anda keluarkan untuk menjadi mahasiswa itu. Iya, dari SD, SMP, SMA tuh kan tuh lama juga kan mikirin nanti kuliah di mana. Terus di konten kreator doang kan kayak nggak apple to apple gitu. Oh iya. Jadi menurut Anda seseorang konten kreator yang baik itu juga harus mementingkan Pendidikan. betul itu. Karena kan ya penting sih untuk tetap berpendidikan gitu, nggak mesti formal ya, belajar sendiri pun juga nggak apa-apa gitu. Lalu pernahkah Anda tidak memposting konten-konten dalam jangka waktu yang lama? Paling lama sih kayaknya ya 2 hari 3 hari sih. Lalu apakah Anda merasakan sedikit penurunan? Iya jelas sih kalau itu, karena orang sistem algoritma kan nggak jelas ya. Kalau misalkan itu kita masih belum ngerti nih rumus-rumusnya. Jadi kalau misalkan kita nggak aktif 1 hari 2 hari, bisa aja sih orang nggak jadi paling atas gitu postingannya. Jadi ngaruh sih sebenarnya kalau 2 hari atau 3 hari nggak posting tuh ngaruh sama penurunan, walaupun nggak begitu besar angkanya. Beberapa kali Anda melakukan tidak memposting selama dalam jangka waktu lama itu kira-kira berapa kali? Apakah hanya sekali atau 2 kali? Iya, sekali 2 kali doang sih, nggak begitu sering, karena saya cukup aktif ya, maksudnya di akun itu nggak sampai berkali-kali banget sih, karena
mikirin juga lah maksudnya gimana follower saya gitu. Lalu kembali ke identitas Anda yang masih sebagai seorang mahasiswa. Eh, apakah kawan-kawan Anda dari ranah mahasiswa ini turut membantu terbangunnya atau semacam support system? Apakah Anda merasakan betul bahwa mereka ini, teman-teman mahasiswa ini juga membantu popularitas akun Anda? Ya ngebantu sih ngebantu, kalau ditanya angkanya ya lumayan lah 10 followers gitu. Cuma kan bantuan kan nggak datang dari situ doang. Bantuan bisa datang dari support, dari apresiasi, wah keren, keren lu misalkan bikin konten kayak gini bagus banget gitu. Lebih ke support apa sih, dukungan moral kayak gitu sih. Iya, jadi kayak lebih semangat bikin konten, karena banyak juga sih yang beberapa yang ngapresiasi secara langsung gitu, wah konten lu bagus juga gitu, masih tepuk tangan lagi. Di depan Anda betul tepuk tangan ya? Nggak tahu saya lupa. Baik kawan-kawan, kita akhiri pembicaraan kali ini bersama Abdal selaku konten kreator quotes bola yang kontennya berisikan kutipan-kutipan dari para pemain bola. Sekian wawancara kali ini. Saya Irfan Syah Nasution dan bersama rekan saya Hilal Nugraha kembali ke studio.